Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Sukic, perwakilan dari kelompok 1 yang terdiri dari 8 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, yang kedua itu saudari Nur Ina Sahia, yang ketiga Sri Mulia, yang keempat Delviana, yang kelima Anna Maryam, yang keenam Andi Muhammad Rismal, yang ketujuh Muhammad Rizal, dan yang kedelapan Amran. Dalam kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok saya akan menjelaskan tentang tes esai, di mana terbagi atas dua sub. Yang pertama yaitu definisi tes esai, dan yang kedua yaitu kelebihan tes esai. Untuk lebih lanjutnya, silahkan simak video ini. Mengenai kelebihan tes esai, yang pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian tes esai itu. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami membagi atas dua pengertian esai, yaitu yang pertama secara umum dan yang kedua menurut para ahli. Secara umum, tes esai adalah salah satu tes tertulis di atas item-item pertanyaan yang masing-masing mengandung permasalahan dan menuntut jawaban siswa melalui uraian kata yang merefleksikan kemampuan berpikir siswa. Selanjutnya, menurut para ahli, di matan ini kelompok kami mengambil 3 pendapat para ahli mengenai esai itu sendiri. Yang pertama yaitu menurut Omar Hamali, yang mengemukakan bahwa tes esai adalah salah satu bentuk tes yang terdiri dari satu atau beberapa pertanyaan esai, yakni pertanyaan yang menuntut jawaban tertentu oleh siswa secara individu berdasarkan pendapatnya sendiri. Yang kedua, menurut Arikonto, yang menjelaskan bahwa tes esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata yang ditandai dengan awalan uraikan, jelaskan, bandingkan, mengapa, bagaimana, dan sebagainya. Yang ketiga, menurut Purwanto, yang mengemukakan bahwa tes esai merupakan bentuk penilaian yang dikenal dan banyak dipergunakan oleh guru-guru di sekolah dari dulu hingga sekarang. Setelah membahas mengenai definisi atau pengertian tes esai, selanjutnya kita akan beralih pada kelebihan tes esai. Seperti yang dikemukakan oleh Purwanto, mengapa tes esai ini sering digunakan oleh guru-guru mulai dari dulu hingga sekarang? Karena beberapa kelebihan dari tes esai itu sendiri. Yang pertama yaitu dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks. Mengapa dikatakan dapat mengukur hasil belajar yang kompleks? Karena tes esai ini sendiri mengajak siswa untuk mengemukakan pendapatnya sendiri, berbeda dengan tes seperti pilihan ganda, di mana telah disediakan pilihan-pilihan yang akan menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa siswa memiliki pendapat lain berbeda dari opsi-opsi yang tertera pada pilihan ganda. Maka itu tes esai ini memiliki kelebihan dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks, di mana siswa mengungkapkan sendiri apa yang ia ketahui atau apa yang ia pahami berdasarkan jangkauan bahasa yang ia dapat kemukakan. Selanjutnya, meningkatkan motivasi peserta tes untuk belajar dibandingkan dengan tes objektif. Mengapa dikatakan demikian? Karena di tes objektif telah tersedia pilihan atau opsi jawaban, di mana siswa hanya tinggal memilih jawaban yang tepat. Hal itu terkadang membuat siswa untuk tidak terlalu termotivasi untuk belajar karena dia melihat bahwa tes pilihan ganda, tes objektif. Mengapa dikatakan demikian? Karena pada tes objektif itu telah tersedia pilihan jawabannya. Jadi siswa hanya tinggal memilih. Berbeda dengan tes esai, di mana siswa harus mengemukakan, menjawab pertanyaan-pertanyaan esai sesuai apa yang dia pahami dengan berupa penjelasan pendapat. Kelebihan tes esai yang selanjutnya itu mudah disiapkan dan disusun. Kelebihan selanjutnya, mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusunnya ke dalam bentuk kalimat yang tepat. Karena setelah siswa belajar, maka pasti ada sesuatu atau pemikiran yang ia tangkap dari hasil bacaan atau hasil belajarnya tersebut. Dengan tes esai, siswa dapat mengeluarkan pendapat-pendapatnya dan menyusunnya dalam kalimat yang tepat saat menjawab pertanyaan
yang dimana diperintahkan untuk menjelaskan, menguraikan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Jadi setelah kami membahas mengenai pengertian dan kelebihan tes esai itu sendiri, kita ketahui secara bersama bahwa tes esai itu memang sering digunakan dari dulu sampai sekarang. Coba diingat lagi, pada saat SD pasti sering dia berikan pertanyaan-pertanyaan dasar dari guru untuk kita, dimana hal itu bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir kita secara kompleks. Tes esai juga sering digunakan pada saat ulangan harian. Salah satu nilai plus dari tes esai yaitu dimana pada saat kita menjawab pertanyaan, terus pertanyaan itu benar atau salahnya, kita tetap mendapatkan 2 poin dari hasil tulisan kita, hasil pemikiran kita, hasil pendapat kita. Jadi jika ada tes esai, sebaiknya jawablah, berusahalah menjawabnya dengan menguraikan pendapat kalian, meskipun tidak tepat dengan apa yang dipertanyakan. Jadi demikianlah pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.